Bapa, betapa Engkau baik pada kami. Kasih setia Tuhan selalu Tuhan nyatakan dan penyertaan di dalam kami menjalani hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Ada kalanya saat kami tidak melihat sesuatu harapan, tapi kami selalu diingatkan bahwa di dalam Tuhan yang mengasihi kami tetap memandang kepada Tuhan dan mendapat kekuatan dan pengharapan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah kami. Kami bersyukur kalau Tuhan menerima segala sembah puji kami, dan Tuhan telah memberkati kami mulai semua itu, juga sebentar melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan kasih setia dan anugerah Tuhan yang ajaib kepada kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam kuasa-Mu, Roh Kudus menguasai setiap kami, dan juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan pakai menjadi alat di tangan kuasa Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya jemaat dikasih Tuhan, silakan duduk. Ya bersyukur kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Ya ada yang datang ke rumah Tuhan, ada yang di rumah saudara ya. Kita bersyukur Tuhan tetap setia pada kita, Tuhan tetap baik pada kita. Dan hari ini saudara, Minggu Pentakosta katanya ya. Ya hari-hari besar kekristenan memang Pentakosta sering kita hanya lalui dengan biasa-biasa saja saudara ya. Bahkan ada kalanya tanpa disadari bahwa ada Pentakosta. Kalau Natal nggak pernah lupa saudara ya. Pasca Jumat Agung masih diingat. Tapi memang kelihatannya Pentakosta seringkali kurang mendapat perhatian dari kita. Tapi justru saudara, kalau kita lihat adanya Pentakosta, turunnya Roh Kudus memulai gerakan gereja dan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Sejak Pentakosta, kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya mereka dipenuhi Roh Kudus dan Injil diberitakan, banyak orang bertobat dan gereja berkembang, saudara. Dan kita bersyukur, ya, karena Roh Kudus sudah datang memenuhi semua orang percaya dan boleh terus memakai orang percaya dan pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 17 ya. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Mari kita perhatikan. Saya akan bacakan ke 17 ayat ini. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Judul yang diberikan oleh LAI itu hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu,
Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, sejauh ini saudara pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, memahami, juga melakukan dalam hidup kita. Saudara, William Buckley ketika menguraikan bagian ini mengatakan ini adalah satu bagian yang sulit, yang berulang-ulang, yang kelihatan sebagai tumpang tindih, saudara-saudara ya. Namun tentu saja syarat dengan pengajaran dan begitu dalam secara teologis. Nah saudara, tadi waktu saya membacakan bagian ini dan saudara waktu memperhatikan, kira-kira saudara menemukan tidak ada dua kata yang paling banyak diulang-ulang? Dua kata, ada perhatikan kata apa? Roh dan daging. Ya. Roh dan daging. Nah, saya nggak tahu, tentu waktu saya bacakan selintas begitu kita sulit untuk mengetahui berapa banyak kali saudara ya. Nanti saudara boleh coba hitung ada berapa kali. Ketika saya coba menghitung-hitung kata daging saudara ya, ada 14 kali. Kalau ditambah ada 2 kali tubuh, ada 16 kali. Kemudian kata roh saudara, ada 18 kali dalam 17 ayat ini saja. Nah, saudara, kata daging, ya, menurut uraian dari William Buckley dikatakan paling tidak ada tiga pengertian, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Daging yang dimaksudkan, ya, dalam pengertian harafiah, yaitu daging kita ini ya. Kemudian daging juga berarti aspek pandangan manusia atau sisi pandang manusia, pendapat manusia yang berlawan dengan pandangan ilahi. Kemudian yang ketiga adalah sifat manusiawi yang berdosa, atau yang sering istilah yang lebih mudah mungkin adalah manusia lama. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam Roma 18 ayat 1-17 ini, kata daging ini 3 pengertian itu ada masuk di dalamnya. Tapi yang lebih banyak ditekankan adalah pengertian yang ketiga. Ya. Manusia lama, manusia yang berdosa, manusia yang dikuasai oleh dosa. Kemudian kata roh, saudara. Ya. Roh itu memang dalam perjanjian lama dikatakan itu bisa berarti angin, secara kekuatan seperti angin. Tapi juga roh tentu saja adalah dimasukkan roh kudus, roh manusia,
roh yang bersifat yang bukan jasmani. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ini, saudara, kalau kita lihat lain memberi judul hidup oleh roh. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kata hidup oleh roh ini tidak kita temukan dalam ayat-ayat yang ada di sini, saudara ya. Justru kalau kita baca, kita temukan hidup menurut roh. Ya, ayat 3, ayat 4, ayat 12. Ya. Dikatakan hidup menurut roh. Kemudian ayat 9, hidup dalam roh, yang dikontraskan dengan hidup dalam daging. Kemudian juga di dalam ayat yang ke-14, dipimpin oleh roh. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam 17 hari ini justru bagaimana orang hidup dalam roh itu berarti hidup menurut roh, hidup di dalam roh, dan hidup dipimpin oleh roh. Roh yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, kemudian kalau kita perhatikan kata roh yang ada belasan kali diulang itu, kita temukan ya, roh itu ada kata roh yang huruf besar ROH, yaitu yang cukup sering diulang. Kemudian juga ada roh Allah, ya. Roh Allah di dalam ayat 9 dan ayat ke-14. Kemudian ada roh Kristus, ada roh huruf kecil, ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ini memang ingin menguraikan ya tentang dunia roh. Ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Nah, saudara, ketika roh Allah, Roh Kristus, itu sebenarnya ingin mengingatkan pada Allah yang kita sembah, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tentu saja saudara, Allah itu adalah roh. Roh ada sesuatu yang tidak berwujud. Memang kita mau membedakan, tentu enggak sesuatu yang seperti mustahil, saudara. Tapi kita mengimani hal itu. Kemudian roh kita. Kita tahu kita manusia yang punya jasmani, punya roh, punya rohani. Kemudian ada satu roh lagi dikatakan roh perbudakan. Roh perbudakan bisa menunjukkan kepada roh-roh di luar itu, yaitu iblis, kita bisa masukkan di sana. Roh-roh yang berusaha untuk menguasai manusia yang sudah berdosa. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ada satu penekanan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus menuliskan bagian-bagian ini untuk mengingatkan kepada orang percaya siapakah diri kita. Paling tidak ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Dan dimulai dengan ayat 1 dengan satu proklamir, ya, dengan satu deklarasi yang begitu kuat, yang begitu meyakinkan, yang begitu tegas. Dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Wah, saudara, satu hal yang begitu tegas, yang begitu kuat, bahwa orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, ada dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara, dikatakan sudah tidak ada penghukuman. Wah, saudara, kita semua ada orang-orang yang sudah dibebaskan. Di dalam ayat 2 dikatakan dibebaskan dari, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Wah, mengerikan sekali, saudara. Tapi puji Tuhan, dikatakan orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus,
Orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus sudah tidak lagi dihukum, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Kenapa saudara ayat 3 ayat 4 itu memberikan jawaban? Kenapa? Sebab apa tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging dan serupa dengan daging dikuasai oleh dosa karena dosa. Nah, perhatikan saudara ya, dalam daging berarti manusia yang berdosa. Ya, Yesus datang serupa dengan daging, saudara ya. Kita lihat ada serupa, bukan datang dalam daging, tapi serupa daging. Artinya dia daging memang manusia, tapi manusia yang beda dengan manusia pada umumnya, yaitu manusia yang tidak berdosa. Nah, dalam dagingnya lah semua hukuman dosa itu ditimpakan. Waktu disalibkan, saudara kita tahu, Yesus menanggung dosa umat manusia. Dan bagi yang percaya, maka dia dibebaskan karena hukuman itu sudah digantikan, hukuman itu sudah ditanggungkan kepada Kristus. Karena itu saudara, kita percaya, kita yang ada dalam Yesus Kristus, kita ada orang bebas. Orang yang punya pengharapan, orang yang justru punya keyakinan bahwa hidup kita di sana bukan lagi semoga mudah-mudahan, tapi satu kepastian. Nah, saudara, ini tentu menjadi satu perenungan bagi kita, saudara ya. Sungguhkah kita meyakini sorga pasti sudah kita miliki? Sorga pasti kita akan sampai di sana. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya harus punya keyakinan yang demikian. Ini juga bisa menjadi satu evaluasi dari kita untuk meyakinkan bahwa kita memang sudah punya roh. Karena setiap orang percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan roh ada di dalam diri orang itu. Sudahkah kita yakin kita ada Roh Kudus? Saudara, mungkin ada sebagian orang pikir, oh saya kalau ada orang berroh kudus, ada sesuatu tanda yang harus kelihatan. Ya. Nah, ini satu tantangan pergumulan ya. Karena memang kalau kita lihat ada teologi tertentu yang harus katakan, oh kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu ada Roh Kudus itu harus begini, harus begitu dan sebagainya, saudara. Kalau kita yang tidak ada tanda-tanda seperti itu, apakah kita yakin atau kita masih bertanya, betul nggak sih saya punya Roh Kudus? Nah, saudara, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini ingatkan bagi kita tahu ada Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, problemnya adalah apakah hidup kita sudah menurut Roh, sudah di dalam Roh, sudah dipimpin oleh Roh. Dan tanda kita punya Roh adalah kita yakin kita sudah tidak lagi dihukum. Kita tidak lagi takut akan hukuman. Karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Hal pertama yang perlu kita yakini, saudara. Kemudian saudara kita lihat ayat 5 sampai ayat ke 11. Ini kalau kita perhatikan dikontraskan ya antara roh dan daging. Orang yang hidup menurut roh juga dicirikan sebagai orang yang punya pola pikir menurut roh. Yang kalau kita lihat ada bertentangan atau kontras sekali dengan daging. Orang yang hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, hidup dalam roh menurut roh, artinya kecenderungan kita itu adalah untuk hal-hal yang rohani. Kesukaan, dikatakan keinginan kita, semua hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bertentangan dengan daging. Ya. Daging itu mementingkan diri sendiri. Ya, dikatakan keingin daging
Hidup menurut orang memikir hal-hal dari daging, dan yang menurut roh memikir hal dari roh. Keinginan daging adalah maut, sedangkan roh adalah damai sejahtera. Keinginan daging perseteruan terhadap Allah, melawan Allah, tidak mentaati Tuhan. Sedangkan roh selalu mencari perkenanan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita kalau ada roh, maka saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan, atau kita selalu mencari hal-hal rohani, itu hal yang menggembirakan. Dan kalau kita lihat saudara, ini ada satu tantangan dalam rohani. Hidup kita di dalam dunia ini memang selalu berperang, ya. Perang bukan perang gitu sekarang saudara, ya. Perang antara daging dan roh. Hidup lama kita, kedagingan kita, yang cenderung untuk hanya membintang diri sendiri, yang cenderung untuk melakukan hal yang kita suka, kemudian dihadapkan dengan apa yang Tuhan suka, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, tadi kita mulai menyanyikan satu pujian, ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya kira kerinduan kita semua pasti pengen menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup dalam roh, menurut roh, ada dalam roh, saudara, saya kira pasti kecenderungan itu satu kecenderungan yang seharusnya menjadi satu kewajaran, satu hal yang normal, satu hal yang seharusnya. Hanya karena ada tantangan kedagingan, maka itu menjadi berat, ya, menjadi tidak mudah. Dan saudara, dalam peperangan seperti itu, manakah yang menang? Kedaging kita kah yang masih terus cenderung membawa kita menyukai hal yang tidak disukai Tuhan, yang cenderung membawa kita pada hal-hal dosa, hal yang tidak benar? Atau kita terus berusaha hidup, ya, dan pimpinan roh untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyukakan Tuhan, untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dengan jujur, untuk hidup dengan tanpa cacat celah. Walaupun kita tahu itu masih manusia, kita tidak sampai pada kesempurnaan. Tapi apakah kita ada satu usaha yang terus menerus, untuk menuju kesempurnaan itu? Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, dikatakan kalau kita hidup dalam roh, ada satu lagi yang diingat pada kita. Siapakah diri kita ini? Kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kepemilikan. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Seperti Paulus katakan, ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Saudara, kita bukan lagi milik kita, apalagi milik yang lain. Saudara, iblis berusaha untuk merebut kepemilikan, ya, diri kita, kedaging kita. Seringkali dia mau tunduk kepada kepemilikan Kristus. Dan saudara, justru di sini diingatkan kembali, kalau kita hidup dalam roh, menurut roh, dipimpin oleh roh, maka kita adalah milik Kristus. Artinya apa, saudara? Jadi kita sebenarnya tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kristus yang berhak dalam hidup kita. Tuhanlah yang sebenarnya berhak untuk mengatur kita, untuk membimbing kita, untuk memakai kita. Nah, di situ kembali pertentangan terjadi, saudara, ya. Kita tidak, ya, seringkali kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita pengen terus berjalan dengan keinginan kita sendiri.
dengan angan-angan saya, dengan cita-cita saya, dengan kehendak saya. Padahal kita adalah milik Kristus, milik Tuhan. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, seharusnya kita berserah kepada Tuhan, mau memakai kita seperti apa. Itu yang sangat sewajarnya. Soalnya kasih Tuhan Yesus itu, nah kalau kita perhatikan, ini memang urainya sangat complicated, saudara ya. Bagaimana kita menjadi milik Kristus. Kemudian bagaimana dikatakan kalau kita sudah memiliki Kristus, saudara, ya kita punya kehidupan. Ada yang katakan tubuh memang mati, tapi roh itu kehidupan. Ini mengingatkan kepada kita seorang satu kenyataan, kita percaya pada Tuhan Yesus, saudara, di dalam dunia ini tetap harus mengalami kematian secara jasmani. Tapi roh kita hidup kekal. Semua manusia diciptakan Tuhan dan roh yang kekal. Nah, dalam istilah Alkitab memang saudara dikatakan maut, mati kekal. Itu tentu beda dengan mati jasmani. Roh yang mati, mengenai maut, bukan berarti tidak punya kesadaran apa-apa lagi ya. Kalau tubuh mati kan sudah tidak ada kesadaran apa-apa lagi ya. Kalau mati ya sudah, yang sakit ya sudah hilang sakitnya. Yang banyak hutang ya orang mau tagih hutang, tagih ke kuburan. Sudah tidak ada apa-apa lagi kalau secara jasmani. Ya. Tapi mati roh artinya menderita selama-lamanya. Ini justru yang seharusnya kita sadari. Seharusnya manusia sadari. Bukan berarti ya kalau mati sudahlah habis begitu saja. Enak sekali. Tapi justru mati kedua itu yang lebih mengerikan. Tapi kita milik Kristus, saudara, kita hidup, punya hidup. Nah, ayat selanjutnya 12 sampai 17 menunjukkan satu hal yang lain lagi, saudara ya. Bagaimana status kita sebagai orang percaya dalam relasi kita dengan Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh saudara ya. Yang pertama, kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari hukuman. Tidak lagi dihukum. Dan yang kedua, kita adalah milik Kristus. Yang seharusnya diatur, dikuasai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan orang hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, menurut roh, kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, menjadi anak Allah ini satu hubungan, satu relasi yang begitu spesial, begitu khusus. Ya. Menunjukkan satu keintiman, satu kedekatan. Dan saudara, kalau kita perhatikan di sini juga mengingatkan ya, roh itu, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya ketika kita hidup dalam roh, menurut roh, dipimpin oleh roh, sampai kita semakin diteguhkan, diyakinkan bahwa kita itu memang anak Allah. Anak Allah yang dapat berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Satu seruan yang akrab, satu seruan yang sangat khusus. Kita bisa mendekat kepada Tuhan kapan saja. Kita bisa datang kepada Tuhan Allah tanpa ada keraguan, ketakutan. Walaupun saudara di sini dikatakan seru, tetap dengan sikap yang segan, sikap yang hormat, bukan sikap yang kurang ajar, saudara ya. Kalau kita dari orang tua tidak hati-hati mendidik anak-anak, saudara, kadang-kadang anak-anak bisa ngelunjak, manja,
dan orang tua bisa diinjak-injak, saudara ya. Tidak demikian kita dengan Allah. Tapi saudara, kita juga mungkin perlu hati-hati, saudara ya. Karena kita merasa, aduh Bapak begitu baik. Kita bisa dekat, sadar atau tanpa sadar, kemudian kita mungkin berlaku kurang ajar. Melakukan sesuatu yang hanya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, seharusnya semakin dekat dengan Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang penuh anugerah. Selain kita sadar bahwa kita memang bisa datang kepada Tuhan yang demikian itu, kita tetap tahu diri kita yang terbatas. Diri kita yang lemah, yang selalu membutuhkan Tuhan, yang tetap membutuhkan belas kasihan-Nya, yang tetap perlu berseru dengan kekuatan dan pertolongan kita butuhkan. Saudara Yesus, status sebagai anak saudara kemudian diingatkan dengan satu hak yang juga istimewa, yaitu katakan kalau kita anak, kita juga ada ahli waris. Wah, saudara, kata waris saya kira kita semua suka, saudara ya. Waris, arti kita bisa mendapatkan sesuatu dari pewaris untuk kita. Kalau ada orang tua kita, saudara, punya harta, kita menjadi anak, jelas sebagian harta itu pasti menjadi diwariskan kepada kita. Kecuali kalau kita jadi anak yang durhaka, yang kurang ajar, yang sudah dihapus dari keturunan orang tua itu. Waris itu bisa hilang. Tapi saudara, kalau kita lihat di sini, kita menjadi anak, kita juga menjadi ahli waris. Jadi apa yang Allah punya itu ada milik kita. Ada penguraian di sini, yaitu dikatakan janji-janji, ya, berhak menerima janji-janji Allah. Kita ada anak, berhak menerima janji-janji Allah. Kita ada anak, berhak memiliki apa yang Bapa punya. Wah, saudara, luar biasa. Seharusnya kita sadar, mungkin secara nyata kehidupan kita biasa-biasa saja. Mungkin dalam dunia ini kehidupan kita termasuk orang yang kurang berada. Tapi saudara ingat, kita ada anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, pewaris harta kekayaan Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Kita ada orang-orang kaya, kaya secara rohani. So, itu membuat kita mensyukuri hidup kita. Tapi saudara, di sini diingatkan, menjadi ahli waris, apa yang Tuhan punya, ada kita punya. Apa yang Tuhan alami, kita juga siap alami. Karena itu diakhiri katakan, yang akan menerima bersama-sama Kristus, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kita perlu sadari, saudara. Kita memang anak Allah, betul. Kita ada ahli waris, betul. Tapi ahli waris bukan hanya yang enak-enak saja, saudara. Karena apa? Tuhan kita dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan yang pernah menderita. Maka kita juga mewarisi penderitaan. Karena itu saudara, kita lihat di banyak ayat juga diingat kepada kita. Penderitaan itu sendiri termasuk panggilan kita. Maka kita siap. Bentuknya ya tidak diuraikan, saudara ya. Yang jelas, selama kita masih hidup di dunia ini, ya saya kira tidak ada yang bebas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan bentuknya macam-macam, saudara. Tapi itulah, waktu kita menderita, bukan berarti
Tuhan benci pada kita, Tuhan tidak peduli pada kita. Tidak. Justru itu menjadi bagian bagaimana kita menjadi anak Allah, menjadi warisnya. Bersama-sama mengalami hal yang Tuhan alami. Dan Tuhan sudah dipermuliakan, kita juga dipermuliakan. Nah, ini justru yang selalu bisa memberikan kita kekuatan, pengharapan, semangat. Ketika kita terpuruk, kita tahu ada hal yang indah menantikan kita. Ketika sampai menderita, kita tahu ada topangan Tuhan yang memberikan kekuatan kita untuk mencapai satu kemuliaan. Jadi konsep tadi kekristenan selalu saudara, untuk mendapat mahkota selalu siap melalui salib. Mahkota selalu kita dapatkan kalau kita bersedia untuk menjalin jalan salib seperti Kristus. Jadi saya kira kita bersyukur pada Tuhan saudara. Dalam kehidupan kita, kalau mau jujur, mungkin lebih banyak mahkota yang kita alami daripada salib. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Dari pagi hari ini saudara, kita meyakini kita yang ada dalam Kristus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Biar kita mau hidup menuruti pimpinan Roh Kudus, mau selalu hidup dalam kuasa Roh Kudus, mengarahkan kita pada hal-hal yang indah dalam Tuhan, mengarahkan kita untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Supaya anak kita boleh terus berharap pada Tuhan dan mau memuliakan Tuhan. Saya kira supaya anak yang sewajarnya, tentu kita pengen supaya orang tua kita senangkan, orang tua kita berikan penghargaan, orang tua kita mendapatkan kehormatan. Biar hidup kita juga selalu memberikan hal yang indah kepada Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Walaupun ada salib yang mungkin kita perlu jalani, tapi ingat ada kemuliaan, ada mahkota yang menantikan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, keberadaan kami sebagai manusia. Kalau hanya dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup melakukan sesuatu apapun untuk Tuhan. Karena segala kelemahan kami, dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mau datang kepada kami. Engkau mencari kami. Engkau menyediakan kebutuhan kami. Engkau yang melepaskan kami dari hukuman yang seharusnya kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah menderita untuk menggantikan kami. Engkau rela salib untuk menanggung segala hukuman dosa kami. Kami bersyukur. Ya Roh Kudus, biar Engkau yang ada dalam diri kami boleh terus menguasai kami, memenuhi kami. Kami berhidup menurut Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang hidup kami selalu dapat memuliakan Tuhan. Biar kami semakin memiliki keyakinan yang teguh bahwa kami ada orang-orang yang telah dibebaskan dari penghukuman. Orang-orang yang milik Kristus, anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kelemahan kami terus boleh bertumbuh dalam Tuhan, terus diyakinkan dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami, ada Roh Kudus untuk menopang kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman kami, dalam kerohanian kami, melakukan hal yang berkenan pada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong ya Bapa di surga, ketika kami bergumul, ketika kami berperang dengan kedagingan kami, manusia lama kami, bahkan roh-roh yang merongrong kami, biar Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk dapat menang menghadapi semua itu. Sehingga kami selalu mempersembahkan hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus penuhilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik saudara,
Hari ini kita akan menyaksikan ya, ada 5 anak muda yang menyatakan iman, percaya, dan baptisan. Yang ada 2 yang meneguhkan iman, dan ada 1 keluarga yang membaptiskan anaknya. Apa itu? Oh, kaget saya, pikir ada bom, saudara. Untung bukan Palestina, saudara. Kalau Palestina sudah lari semua kali ya. Baik, mari kita laksanakan sakramen baptisan kita pada hari ini. Untuk saudara yang mau dibaptis, boleh berdiri dari tempat saudara, silakan. Saya akan menyatakan beberapa hal ya. Boleh saudara menyimaknya. Ini ada tita dan arti baptisan ya, yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memetraikan kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptis dalam nama Anak memetraikan kita bahwa Ia menyucikan kita dari segala dosa. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus memetraikan kita dan berdiam dalam diri kita selama-lamanya dan membaharui hidup kita dari hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tadi yang dibaptis dulu, sekarang yang CD. Sorry, satu-satu ya. Ya, arti peneguhan atau penggahuan iman saudara, yaitu diberikan kepada saudara yang sudah dibaptis ya, yaitu waktu baptis kecil atau baptis dari gereja yang tidak sewarna gitu ya. Dan peneguhan iman adalah bahwa saudara menyatakan kehendak dan mengakui iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan dengan demikian saudara juga masuk menjadi anggota dari gereja Kristus Yesus. Kemudian tentu saja dapat ikut ambil bagian dalam seluruh aktivitas gereja. Silakan duduk. Berdiri, sama-sama berdiri, kita berdoa untuk mengikrarkan janji atau silakan boleh mengucapkannya dengan tegas dan keras, dengan lantang ya, sebagai janji saudara di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Silakan saudara yang dibaptis dari sini untuk mengucapkannya serentak ya, sama-sama.
Ya, demikian mereka sudah sama-sama mengikrarkan janji depan Tuhan, dan kita semua biar Tuhan menolong saudara untuk memenuhi janji-janji saudara. Silakan duduk kembali. Kemudian untuk keluarga yang akan membaptiskan anak boleh berdiri di tempat saudara. Ada titah dan arti baptisan anak. Bagi saudara-saudara yang mau membaptiskan anak, ya coba dengarkan hal ini. Ya, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, jangan kita lalai dalam hal membaptis mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, dan begitu juga kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian 17 ayat 7. Lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus juga menerima, memeluk dan memberkati anak-anak. Ya, Matius 19:14. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, tetap dengan berdiri bagi kedua orang tua yang membaptis anak untuk juga mengucapkan janji mereka di hadapan kita dan juga Tuhan. Silakan. Ya, kita sudah mendengarkan ibarat janji orang tua, biarlah Tuhan menolong saudara untuk memenuhi janji saudara. Mari kembali saya ajak untuk baptis Sidi berdiri dan kita berdoa. Berdiri sebentar. Kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, kami menyaksikan anugerah Tuhan yang melimpah bagi umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memanggil orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami melihat ada 5 saudara kami yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menyatakan iman dan baptisan. Dan 2 saudara yang meneguhkan imannya untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan juga ada satu keluarga yang membaptis anak supaya mereka menerima janji Tuhan dan meneruskan peraturannya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati ya semua berjalan dengan baik, dan mereka yang telah beriman boleh terus dipimpin oleh Tuhan dan kehidupan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sakramen ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Kedutaan Besar Palestina. Kita akan jalankan sakramen baptisan dewasa lebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya silakan datang di depan. Albert William, silakan. Boleh duduk.
Saudara Albert William, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kira imanmu terus bertambah dan Tuhan bertumbuh untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Francisco. Agak kepalanya agak naikin. Saudara Francisco, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya imanmu terus bertumbuh dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Amin. Selanjutnya Patrick Fernandes. Saudara Patrick Fernandes, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah imanmu terus bertambah, teguh dan dewasa, dan hidup bagi Tuhan. Amin. Patricia Fernandes. Saudari Patricia Fernandes, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya imanmu terus bertambah dewasa mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Selanjutnya Stefani Tavianti Merkat. Saudara Stefani Tavianti Merkat, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bila imanmu terus bertambah dewasa dan setia melayani Tuhan. Amin. Selanjutnya yang CD, yang nama saya panggil, silakan ke depan. Stephen Peter. Saudara Stephen Peter, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Tiok Huang. Saudari Tiok Huang, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin.
Berikutnya kita akan membaptiskan anak. Silakan. Pak. Boleh, mungkin nomor 2 boleh. Ya. Wah. Bless cendikia lekemi Harifa. Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya engkau terus bertumbuh dalam imanmu dan bertumbuh dengan sehat. Amin. Baik, saudara yang dibaptis dan yang CD tadi kembali boleh berdiri di depan sini bersama yang orang tua membaptis anak. Silakan berdiri baris. Yang CD semua ya. Oh, yang baptis dulu ya. Yang baptis dulu, oke. Mungkin duduk dulu. Nanti CD ya, mau foto lagi CD ya. Silakan yang CD boleh. Silakan yang baptis anak. Kau lihat ini. Kau lihat sana. Baik, kita berdoa bersyukur ya Tuhan pimpin sakramen ini. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan telah memimpin upacara sakramen baptisan CD yang sudah berlangsung. Biarlah suami yang sudah dibaptis di sini, semua ini terus dipimpin Tuhan dalam perjalanan ke depan dan pertumbuhan iman mereka dan kesungguhan mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mungkin sekali lagi semuanya ke depan ya. Kita jemaat mau menyambut mereka semua dengan penuh syukur dan sukacita. Ya, mari semuanya. Ya, saudara, inilah anggota keluarga gereja kita yang baru, ya, mereka sudah menyatakan iman, menentukan iman mereka, dan juga kedua orang tua yang membawa anak di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita menyambut dengan penuh sukacita. Mari saudara kita berdiri menyambut rekan-rekan kita ini ya. Ya, mari kita terus mendukung, sama-sama boleh bertumbuh dalam Tuhan, sama-sama melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Baik, silakan duduk ya semuanya.